Di mana ini? Kok tiba-tiba unit saya ini sudah berada di tengah jalan persawahan yang sangat sempit? Kok Bapak bisa sampai di sini? Saya tidak tahu, Pak. Seingat saya selesai istirahat di pinggiran hutan. Ternyata saya sudah berada di sini, Pak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Srianto dari channel Assalam Media TV. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga berkah, barokah, berlimpah. Salam sehat, salam bahagia, dan salam berkelimpahan. Pernahkah teman-teman sebagai seorang sopir ataupun ojek online yang kemudian mengantarkan konsumen atau pelanggan di malam hari dan mendapatinya peristiwa yang ganjil, peristiwa yang di luar nalar? Seperti ini yang akan saya tuturkan, yaitu seorang sopir yang sudah punya pengalaman jam terbang tinggi, yang tiba-tiba mobil atau unitnya ini berada di tengah persawahan, berada di tengah persawahan. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk kisah nyata ini yang sangat viral ini, kita ngopi dulu. Assalam Media TV. Begini teman-teman kronologis kisahnya yang di luar nalar ini. Ada seorang sopir yang saya sembunyikan namanya dan saya kasih dengan nama inisial saja, yaitu namanya Bapak Yanto. Bapak Yanto ini sopir yang sudah berpengalaman dengan jam terbang yang sangat tinggi, bukan sopir kaleng-kaleng, karena beliau ini sudah ratusan kali mengantarkan bahan untuk diantarkan ke pabrik juga. Kebanyakan yang beliau antarkan ini bahan yang belum jadi atau bahan mentahnya. Dan hal yang sangat mengganjil, yang sangat ia rasakan, yang semula beliau ini merasakan melaju di jalan tol yang mulus tanpa hambatan, tapi tiba-tiba unit yang dibawanya berada di tengah persawahan. Pak Yanto ini berangkat dari Banjarnegara dengan membawa muatan bahan baku pembuatan keramik, guys. Dan total muatan yang Pak Yanto bawa ini nggak tanggung-tanggung, banyaknya 45 ton bahan baku untuk pembuatan keramik. Jadi truk ini masuk golongan truk tronton. Truk yang depan muatannya 20 ton, kemudian yang belakangnya muatannya 25 ton. Total sebanyak 45 ton. Dari perjalanan dari Banjarnegara menuju sampai di perbatasan Jawa Timur di Ngawi, Ponorogo hingga Madiun, perjalanan Pak Yanto sangat mulus dan tidak ada gangguan apapun. Paling kalaupun berhenti Pak Yanto ini hanya sekedar untuk mengurangi kecapean, ngopi di pinggir jalan, ataupun mengisi perutnya, ataupun sesekali untuk mengisi bahan bakarnya. Kemudian lanjut perjalanan mau tujuan ke Jawa Timur, pas kondisi sudah keadaan gelap atau malam. Dan persis di situ hutan Saradan, Pak Yanto ini menepikan trontonnya karena beliau sudah merasa capek dan kelelahan untuk menghindari microslip, dan berhenti persis di pinggir jalan, tepatnya di pinggiran hutan Saradan. Seperti biasanya sebelum beliau Pak Yanto ini untuk melanjutkan istirahatnya, turun sejenak
mengecek ban mobil, mengecek bahan bakar, mengecek barang bawaannya. Setelah dirasa aman, kemudian Pak Yanto untuk melanjutkan proses istirahatnya di kabin unitnya. Dan setelah beberapa lama Pak Yanto ini melepas penat dengan tiduran sejenak di kabinnya, bangun, kemudian mengecek lagi kondisi unitnya, mulai dari ban yang dia dan barang yang beliau bawa, bensin juga yang lain-lainnya beliau cek, termasuk isi radiator mobilnya. Setelah dirasa aman, Pak Yanto ini melanjutkan perjalanan untuk tujuan pengantaran ke Mojokerto. Beliau dengan santainya, dengan pelannya menjalankan trontonnya hingga tibalah Pak Yanto ini masuk di area jalan tol. Ketika melaju di jalan tol, beliau ini, sang sopir, tidak merasakan apa-apa. Seperti hal biasanya, Pak Yanto memacu trontonnya di jalan tol yang waktu itu suasana keadaan di malam hari, jadi kendaraan sedikit lengang, walaupun ada 1212 yang melintas, dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun tentang ganjilan. Karena jalan tol yang lurus, yang halus, hingga maju mobilnya dengan santai dan penuh harap semoga segera sampai di Mojokerto untuk diturunkan barang-barangnya. Dan suatu hal yang menjadikan terkejut, yang semula perjalanan Pak Yanto ini sangat mulus, tanpa ada sedikit masalah, tanpa ada sedikit kendala, karena sebelum Pak Yanto melanjutkan perjalanannya menuju Mojokerto untuk mengantarkan bahan pembuatan keramik ini, beliau sudah mengecek terlebih dahulu unitnya, dan setelah terasa aman baru melanjutkan perjalanannya. Hingga suatu saat perjalanan yang sangat enak, perjalanan sangat halus, perjalanan sangat mulus, tiba-tiba Pak Yanto ini merasakan seperti ban depannya tuh amblas. Dia berpikir, ini jalan tol kok mobil saya amblas, seperti merasakan amblas. Dan Pak Yanto sebelum turun dari mobilnya untuk mengecek apa yang terjadi di ban depannya, beliau minum dulu aqua dulu untuk mengurangi pikiran yang macam-macam. Setelah itu baru membuka pintu dan turun. Dia melihat ban depannya itu tiba-tiba amblas. Tapi Pak Yanto ini belum memperhatikan sekelilingnya. Setelah dilihat ban depannya amblas, baru Pak Yanto mulai tersadar. Dia melihat sekelilingnya. Wow, kagetnya bukan main. Loh, di mana ini? Kok tiba-tiba unit saya ini sudah berada di tengah jalan persawahan? Berada di tengah jalan persawahan yang sangat sempit. Mana mungkin saya tadi melalui tempat ini? Padahal yang saya lewati sebelumnya, saya melaju dengan kecepatan yang sedang di jalan tol, dan tiba-tiba unit saya kok berada di sini di tengah persawahan. Di tengah persawahan. Kemudian Pak Yanto melihat jam. Ternyata saat itu terjadi pada persis tepat di jam 11 malam. 11 malam, tepatnya di hari Rabu tengah malam. Sambil masih berpikir, nggak masuk akal, nggak masuk nalar, nggak masuk logika, kalau trontonnya yang muatannya
sangat besar ini, 45 ton ini, kok tiba-tiba bisa berada di tengah persawahan dengan kondisi jalan yang sangat sempit, presisi, dan ini tidak mungkin saya lakukan, kata Pak Yanto dengan kondisi sadar. Hingga Pak Yanto menunggunya sampai di pagi hari, kondisi yang disitulah mulai berdatangan warga-warga kampung. Dengan penuh keheranan, warga kampung langsung menyerbu Pak sopir dan menginterogasi Pak sopir, sambil beberapa warga menanyakan, loh, kok Bapak bisa sampai di sini? Jawab Pak Yanto, saya tidak tahu, Pak. Seingat saya selesai istirahat di pinggiran hutan. Kemudian saya tuh maju mobil saya untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan saya mau ke arah Surabaya, tujuan Mojokerto, dan saya melewati tol. Gak tahu tiba-tiba ban depan saya seperti amblas. Begitu saya cek, saya turun, ternyata saya sudah berada di sini, Pak. Dan tanya lagi dari seorang warga, loh, berarti Bapak tadi melewati itu, lampu merah yang ada tugunya di perempatan jalan tadi? Pak Yanto menjawab, saya pun tidak tahu, Pak, itu lampu merah yang mana. Karena seingat saya, dari saya istirahat di pinggiran hutan, kemudian saya melanjutkan perjalanan jalan tol, jalan yang halus, jalan yang lurus, jalan yang mulus. Nggak tahu tiba-tiba mobil saya terhenti karena seperti ban depan mobil saya yang sebelah kanan ini terperosok. Begitu saya turun, kok tiba-tiba mobil saya ada di sini, di tengah persawahan. Dan hal ini menimbulkan kasakusuk, hal yang ganjil, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan orang yang kondisi sadar. Kemudian seorang warga ada yang bertanya, memangnya Bapak, apakah Bapak menggunakan Google Map? Jawab Pak Yanto, bagaimana saya menggunakan Google Map, Pak? Wong HP saya ini HP-nya jadul. HP saya ini HP lawas yang hanya bisa digunakan untuk telepon, menerima telepon, dan SMS. Dan saya pun tidak paham soal HP Android yang katanya ada Google Map-nya. Ini loh, Pak, HP saya seperti ini. Apakah ini bisa digunakan untuk Google Map? Keheranan warga pun semakin memuncak bahwa kejadian ini pasti ada kaitannya dengan keusilannya dari penghuni alam tak kasat mata. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah seorang kepala desa dari desa tempat Pak Yanto ini mobilnya yang tiba di persawahan ini. Saya sembunyikan untuk nama desanya untuk menjaga privasi. Namanya juga saya sembunyikan, namanya Pak Ciodo. Dan Pak Kepala Desa ini menanyakan kepada sang sopir, loh, Bapak, kenapa mobilnya bisa sampai di sini, Pak? Tetap. Kemudian Pak Eko, sang sopirnya, menjawab seperti yang tadi ditanyakan oleh warga, saya pun tidak tahu, Pak. Semula perjalanan saya mulai dari saya istirahat di hutan Saradan, kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk menuju Surabaya, saya melewati jalan tol. Dan tiba-tiba mobil saya ban depannya seperti terperosok, makanya saya turun untuk mengecek apa yang terjadi dengan unit saya ini, kok seperti terperosok. Dan begitu saya perhatikan sekelilingnya, saya pun kagetnya bukan main, Pak. Ternyata saya sudah ada di tengah persawahan ini.
ternyata saya sudah ada di tengah permasalahan ini. Wow. Dan katanya Pak Lurah, ini sepintar apapun, sesenior apapun sopir tidak akan bisa melewati jalan ini, karena jalan ini jalannya sangat sempit, berbelok-belok, dan belokannya sangat tajam. Apalagi mobil sebesar ini, mobil tronton gandengan yang muatannya 45 ton, tidak akan mungkin seorang sopir sejago apapun melewati jalan ini. Karena jalan ini, teman-teman, lebarnya hanya 3 meter yang hanya cukup untuk dilewati unit-unit kecil yang biasa digunakan untuk para petani untuk mengantar rabu ataupun mengusung hasil panenannya. Dengan pick up yang kecil itu yang biasa melintas, tapi ini tempatnya persis bisa dimuati presisi dengan mobil gandengan yang kondisi jalannya berbelok dan miring dan sangat tajam. Jadi sewaras apapun sopirnya, selihai apapun sopirnya, katanya Pak Lurah, tidak mungkin orang normal bisa melewati jalan ini tanpa ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata. Jalan yang dilewati Pak Yanto ini itu jalan ramai, dan tepatnya yang lampu merah yang ditanyakan oleh warga tadi berada di pintu masuk perkampungan. Dan Pak Yanto ini bersama unitnya berada tepat di area persawahan ini jam 11 malam. Otomatis Pak Yanto ini kalau melewati lampu merah yang tadi warga disebutkan tadi, otomatis pas melewati di situ masih sekitaran antara jam 9 ataupun jam 10. Jam 9 atau jam 10 itu kondisi ramai-ramainya, karena di samping lampu merah itu banyak pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya hingga subuh hari. Kalaupun Pak Yanto benar-benar melewati situ, yang pertama memang jalannya sangat sempit dan tidak memungkinkan dilewati oleh tronton. Yang kedua, pasti akan ada banyak warga yang teriak karena meneriaki Pak Yanto membawa unit besarnya itu melewati jalan yang sempit dan tidak mungkin dilalui oleh unit yang sebesar itu. Dan ternyata tidak ada seorang warga pun ataupun penjual pedagang kaki lima yang melihat lintasnya mobil unit ini di area lampu merah. Hingga akhirnya datang juga dari pihak kepolisian untuk mengecek sang sopir apakah Pak Yanto ini mengemudi dalam keadaan mabuk atau bagaimana. Tes urin dan hasilnya pun negatif, karena Pak Yanto memang tidak pernah mengonsumsi miras ataupun obat-obat yang lainnya selama dalam perjalanannya. Ya, singkat ceritanya, lanjutkan untuk penelusurannya, baik itu warga maupun dari pihak surat kabar maupun dari pihak kepolisian untuk meng-cross check keadaan yang di mana tempatnya Pak supir tadi beristirahat di hutan Saradan. Dan di situ di warga Saradan memang menuturkan, memang di tempat ini ada beberapa titik yang sangat angker menjadi wilayah kekuasaan dari makhluk tak kasat mata, terutama titik-titik itu yaitu di kawasan wilayah Barbinting yang ada di desa Sukorejo sebelum memasuki hutan Saradan. Dan seluruh katanya warga, tepat salah satu titik di mana titik yang penuh misteri ini, titik alam tak kasat mata ini, yaitu tempat di mana Pak Yanto sebelumnya memarkir mobil untuk beristirahat. Disitulah salah satu di antara titik gaib yang sehingga mengantarkan Pak Yanto
sampai di tengah sawah bersama unit tontonnya. Hingga kemudian karena mobil ini sangat besar sekali dengan muatan yang sangat besar, yaitu 45 ton, yang saat itu Pak Yanto masih dalam kebingungan. Pak Yanto berpikir, kok nggak masuk akal, wong saya ingatnya waktu itu saya selesai beristirahat di hutan Saradan, kemudian melanjutkan perjalanan saya menuju ke Mojokerto dan memasuki jalan tol. Kok tiba-tiba saya sudah berada di tengah persawahan? Ini yang menimbulkan hal yang sangat ganjil, dan ini tidak bisa dilakukan oleh sopir sepintar apapun untuk melewati jalan yang sempit, yang penuh berliku dan presisi yang hanya bisa dilalui mobil-mobil kecil. Tapi Pak Yanto tiba-tiba bisa berada di situ. Singkat ceritanya, karena pemuatan Pak Yanto ini sangat besar, hingga hari Kamis dan hari Jumat dilanjutkan untuk pembongkaran material bahan pembuatan keramik tersebut dengan diturunkan muatannya, diangkut dengan dump truck hingga 2 hari karena saking banyaknya muatan yang Pak Yanto bawa tadi sebanyak 45 ton. Jadi butuh waktu 2 hari untuk memindahkan muatan Pak Yanto ini untuk ditaruh di tempat yang lain yang hendak nanti dilanjutkan untuk pengantarannya ke pemesanan, yaitu di pabrik keramik Mojokerto. Karena kalau tidak diambil dulu muatannya, unitnya tidak akan bisa keluar. Makanya untuk melibatkan trontonnya ini terpaksa dari pihak pemerintah desa mengambil unit berat untuk memisahkan gandengannya dulu, ditarik ke belakang dulu, baru ditariknya yang kepalanya trontonnya tadi. Begitu teman-teman, jadi kisah yang sangat menegangkan, yang sangat ganjil ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya, termasuk teman-teman, dan terutama untuk sopir-sopir atau pengemudi yang suka melintas di malam hari. Jangan lupa berdoa dulu sebelum berangkat, karena di jalan itu ada tempatnya mereka-mereka, apalagi di tengah malam, yang mereka kadang-kadang tiba-tiba melintas, kadang-kadang dia datang. Kadang-kadang saya sendiri pernah juga waktu itu mengalami, waktu naik motor tiba-tiba ada anak kecil, padahal itu tengah malam, gak mungkin itu anaknya warga. Sampai merinding teman-teman, gak mungkin itu anaknya seorang warga, karena kondisinya pas waktu itu jam 1 malam, tiba-tiba ada anak kecil melintas dengan santainya. Dan saya pun pikiran saya sudah nggak kemana-mana, ini bukan orang ini, tapi saya tetap melaju, tapi kondisi badan saya sangat merinding sekali. Dan begitu teman-teman, yang saya kisahkan kisah di antara 2 alam yang berbeda, yaitu alam manusia dan alam gaib. Karena di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bahwa memang kehidupan alam nyata dan kehidupan alam gaib itu hanya bertirai-tirainya sangat tipis dan benar-benar ada. Contohnya saja, kita bisa merasakan angin. Ada angin yang semilir, ada angin yang menerpa kita, angin, kehadiran angin bisa kita rasakan, tapi mata kita tidak bisa melihat bentuknya angin. Itu salah satu bentuk kegaiban. Demikian yang saya kisahkan, kisah keganjilan tentang seorang sopir yang membawa muatan yang sangat besar. Kemudian mungkin dari pas beliau istirahat itu, mungkin di situ titik kegaibannya dari alam tak kasat mata, yang tiba-tiba entah itu ada acara apa dari mereka,
Tiba-tiba Pak Yanto meminggirkan unitnya dan beristirahat di situ. Mungkin Pak Yanto belum mengucapkan permisi, belum mengucapkan izin istirahat, karena Pak Yanto seperti kita ini tidak bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan ini menjadi iktibar bagi teman-teman siapapun, baik teman itu ojek mania ataupun supir, terutama supir-supir yang biasa melintas malam. Apabila kita berhenti di suatu tempat, biasakan kita untuk meminta izin atau permisi dulu, supaya tidak ada hal-hal yang ganjil-ganjil yang akan kita lalui, seperti kisahnya Pak Yanto yang membawa unit tronton sebesar muatan 45 ton tiba-tiba berada di tengah persawahan. Kisah misteri yang terjadi pada kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Media TV. Assalam Media TV.